Shalom, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-6 kali ini nakku, kita berbicara lanjutan dari operasi aljabar suku banyak, tepatnya pada pembagian suku banyak. Jadi jangan skip video pembelajaran Bapak ya. Salam semangat, fraternitas, dan bina. Baik aku, kita bahas topik kita tentang pembagian suku banyak atau pembagian polinomial. Perhatikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat memahami operasi aljabar, operasi aljabar suku banyak atau polinom, khususnya bentuk pembagian suku banyak dengan energi atau semangat. Perhatikan konsep dasar terkait dengan pembagian suku banyak ini. Pembagian suku banyak dapat kita tinjau sebagai pembagian dari dua buah bilangan bulat ya, atau pembagian bilangan bulat. Sebagai contoh, pembagian dua buah bilangan bulat itu adalah misalnya 13 dibagi 2, 13 per 2. Maka tentukanlah hasil dan sisanya misalnya ya. Jadi kalau 13 per 2 ini hasil pembagiannya adalah 5. Karena pembagiannya tidak habis, berarti sisanya di sini adalah 3. Gitu ya. Jadi hasilnya 5 dan sisanya adalah 3 ya. Berikutnya 13 dibagi 2 ini hasilnya adalah 5 dan sisanya 3 tadi. Ini sama artinya 5 ditambah 3 per 2. Oke, dari penjumlahan bilangan pecahan ini berarti dapat juga kita setarakan 13 per 2 ini tadi setara dengan, oke, kali silang aja, 2 kali 5 ditambah 3 per penyebut, kan gitu ya. Berarti ini dia 2 kali 5 tambah 3 per penyebut atau per 2. Kedua ruas karena penyebutnya sama-sama 2 berarti boleh kita coret ya. Maka sisalah 13 sama dengan 2 kali 5 tambah 10. Iya, benar ya, sama-sama 13 juga. Nah, dari sini lagu dapat kita tuliskan nanti persamaan pembagiannya, di mana 13 ini adalah bentuk yang dibagi, kan gitu ya. Sementara 2 ini adalah sebagai pembaginya, ini dia. Dan hasilnya tadi 5, berarti sebagai hasil ya tentunya ya. Plus 3 ini adalah merupakan sebagai apanya tadi, adalah sisanya. Nah, dari sini dapat kita tuliskan persamaan pembagiannya, yaitu bentuk yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Misalnya bentuk yang dibagi adalah fx dan pembaginya adalah kita misalkan fungsi gx, dan hasil baginya adalah fungsi h dalam x, dan sisanya adalah fungsi dalam s ya, dalam x. Ya, jadi persamaan pembagiannya boleh seperti ini dengan kata-kata, boleh juga dalam bentuk fungsi ya, atau simbol-simbol fungsi maksud Bapak ya. Oke. Berarti kalau dalam kurung X ini semua anakku, ini artinya nanti pada soal suku banyak itu, suku banyaknya memuat
variabel-variabel X nantinya, kan gitu ya. Sehingga ya suku banyak bentuk yang dibagi atau pembagi, hasil maupun sisa baginya otomatis bervariabelkan variabel X. Baik, perhatikan dulu terkait dengan pangkat tertinggi atau derajat dari suku banyak. Misalnya bentuk fungsi fx atau bentuk yang dibagi ini adalah misalnya berderajat m nakku, atau sudah diketahui pangkat tertingginya adalah m misalnya, dan juga sudah diketahui fungsi pembaginya, kita misalkan fungsi gx, juga sudah diketahui pangkat tertingginya atau derajatnya adalah pangkat tertingginya adalah n. Maka untuk mencari derajat hasil bagi atau fungsi hx, cara mencarinya adalah berderajat m kurang n. Artinya untuk mencari derajat hasil bagi cukup kita selisihkan aja derajat yang dibagi dengan pembagi, gitu ya, cara mencari derajat hasil bagi. Sementara untuk mencari derajat sisa bagi atau Sx, cara mencari pangkat tertingginya atau derajatnya adalah cukup kita kurangkan, yaitu derajat pembagi, yaitu n tadi, derajat pembagi kita kurangkan dengan 1, ya, seperti n kurang 1. Inilah derajat atau pangkat tertinggi sisa, ya, maksimumnya adalah n kurang 1. Catatannya, ini perlu kamu ketahui atau sekedar mengingatkan kembali. Misalkan jika dikatakan derajat 2, maka bentuk umumnya atau bakunya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, gitu ya. Misalnya jika dikatakan derajat 1 atau pangkat tertinggi dari suku banyak itu adalah berpangkat 1, maka suku banyak itu nanti berbentuk ax tambah b, ya. Ingat, sengaja Bapak berwarna merah. A, B, C ini adalah pada contoh suku banyak yang sesungguhnya nanti ini adalah anggota bilangan, ya. Jadi variabel suku banyaknya di sini kita tetapkan X. Jika suku banyak itu berderajat 0, berarti sama artinya suku banyak itu adalah sebuah konstanta bilangan, ya. Jadi contohnya konstanta 5 itu sama artinya bilangan 5 itu adalah bentuk suku banyak yang berderajat 0. Berarti konstanta 5 sama artinya dengan suku banyak berderajat 0. Ingat itu, ya. Perhatikan subtopik kita berikutnya. Setelah konsep dasar dari pembagian suku banyak kita ketahui, yaitu persamaan pembagiannya kita peroleh. Rumusnya adalah bentuk yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa bagi, ya. Itu, ya, persamaan pembagiannya dari konsep dasar pembagian suku banyak. Subtopik yang kedua adalah menentukan, ya, hasil dan sisa bagi, ya, dari pembagian suku banyak itu. Bagaimanakah caranya? Perhatikan, pada pembagian suku banyak kita pilih di sini atas 2 jenis, ya. Yang pertama, pembagian suku banyaknya kita misalkan bentuk yang dibagi adalah fungsi fx dibagi dengan pembagi berderajat 1, ya. Berderajat 1 tadi kan fungsinya ax tambah b, atau boleh juga Bapak tuliskan x plus c, di mana c adalah konstanta dan x inilah variabel untuk suku banyak pembaginya, ya. Jadi ingat, pembagi suku banyak kita pisahkan atau kita pilih atas 2 macam, tetapi kali ini cukup kita pelajari yaitu pembaginya khusus berderajat 1, ya. Pembaginya khusus berderajat 1, ini dia. Untuk pembagi berderajat 2 ini kita bahas pada pertemuan minggu depan, ya. Gitu, ya, supaya jelas, ya, kamu pahami. Nah, khusus pembagi berderajat 1, pertanyaannya adalah bagaimanakah mencari hasil bagi dan
sisa bagi. Ya. Untuk mencari hasil bagi dan sisa bagi dari pembagian suku banyak, khususnya adalah pembaginya tadi pangkat tertingginya 1 atau derajat 1, maka untuk mencari hasil bagi dan sisa baginya dapat kita selesaikan dengan dua cara. Ya. Cara pertama boleh dengan cara susun panjang, dan kedua adalah cara Horner. Baik, kita berikan sebuah contoh untuk mencari hasil dan sisa bagi dari pembagian suku banyak tersebut. Tentukanlah hasil bagi dan sisa bagi dari pembagian suku banyak berikut. Perhatikan bentuk suku banyak yang dibagi di sini adalah derajat 3 ya, yaitu X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 4 dibagi oleh pembaginya. Di sini tadi sudah kita tetapkan adalah pembaginya berderajat 1 atau pangkat tertinggi dari pembaginya adalah berpangkat 1. Yang rumus suku banyak adalah X kurang 3. Oke, nakku, kita selesaikan untuk mencari hasil bagi dan sisa bagi dari pembagian ini. Kita lakukan dengan cara pertama dulu adalah dengan cara susun panjang. Perhatikan bentuk yang dibagi yang berderajat 3 ini letakkan di dalam, sementara pembaginya yang berderajat 1 kita tuliskan di luar ya. Sama saja ya, kita lakukan dengan cara susun panjang ke bawah. Cara membaginya adalah sebagai berikut. Di sini kita bagikan mula-mula. Cara membagikannya cukup suku pertamanya saja ya. Suku pertama bentuk yang dibagi dengan suku pertama bentuk pembagi. Berarti X pangkat 3 dibagi X, hasilnya adalah X kuadrat. Kan gitu ya nak ya. Ini dia X pangkat 3 dibagi X. Berarti kan di sini karena variabelnya sama-sama X, berarti cukup pangkatnya kita kurangkan gitu ya, cara menyederhanakannya. Pangkat atas kurang pangkat bawah. Berarti hasilnya adalah X pangkat 2. Baik ya, gitu ya cara mencarinya ya. Nah sekarang setelah kita bagikan, jadi mula-mula cukup suku pertamanya saja kita dibagikan ya. Suku pertama bentuk yang dibagi dengan suku pertama pembagi. Berarti X pangkat 3 dibagi dengan X, hasilnya adalah X kuadrat. Setelah proses pertama kita lakukan pembagian, baru kalikan ya hasil baginya tadi, yaitu X kuadrat tadi, ke bentuk pembagi ini ya. Tapi ke bentuk pembaginya X kurang 3 ya, secara lengkap. Baik, kita kalikan ya, itu proses kedua. X kuadrat kali X, hasilnya adalah X pangkat 3. Sementara X kuadrat kali minus 3 ya, hati-hati jangan X kuadrat kali 3 saja, karena kurang ini sama artinya tanda negatif. Jadi X kuadrat kali minus 3 adalah hasilnya minus 3X kuadrat. Minus 3X kuadrat. Proses kedua selesai, perkalian. Proses ketiga atau terakhir adalah kita kurangkan ke bawah ya. Oke, perhatikan cara mengurangkannya anakku. Usahakan sejajar pangkatnya yang sama. Oke, berarti sama-sama pengurangan pangkat 3, X pangkat 3 kurang X pangkat 3, 0 alias habis ya, nggak usah lagi tuliskan. Sama-sama pangkat 2 dikurangkan, 2X kuadrat kurang minus 3X kuadrat. Berarti di sini aku jumpa kurang dengan kurang, berarti perkalian tanda menjadi positif. Berarti 2X kuadrat kurang 3X kuadrat. Ini sama artinya 2X kuadrat tambah 3X kuadrat. Berarti hasilnya adalah 5X kuadrat. Nah, pengurangan kusanta minus 4 kurang. Di sini pandang nakku, karena kusanta yang ada. Ini pandang 0, karena ini setara dengan tambah 0 kan gitu ya. Minus 4 kurang 0, hasilnya adalah tetap minus 4. Oke. Setelah proses ketiga pengurangan kita lakukan, kembali lagi proses pertama pembagian. Tapi tepat pada proses pembagiannya cukup suku pertamanya saja kita bagikan ya. 5X kuadrat dibagi X, berarti 5 bagi 1. Perhatikan aku, ini kan positif bagi positif ya, hasilnya plus atau positif dulu. Baru 5 bagi 1, 5. X kuadrat bagi X, berarti pangkatnya dikurangkan ya, berarti X gitu ya. Gitu cara mencari hasil pembagiannya ya, hasil baginya maksud Bapak. Baru kita kalikan 5X kali
X kurang 3 ya, 5x kali X dulu berarti 5x kuadrat. 5x kali minus 3 adalah minus 15x. Baru ke bawah kita selisihkan untuk kita kurangkan. 5x kuadrat kurang 5x kuadrat adalah 0. Barisan pertama yang di sini nakku, yang di sini adalah variabel X yang berpangkat 1 nggak ada, berarti pandang 0 ya. Berarti 0 kurang minus 15x ya, berarti 0 kurang minus 15x, berarti kan kurang jadi tambah ya. Kita hati-hati nak ya. Berarti 0 kurang minus 15x berarti hasilnya adalah 0 tambah 15x alias 15x. Barisan tanya ya. Di sini minus 4 kurang, justru barisan kedua nggak ada kusanta berarti 0 ya. Minus 4 kurang 0 berarti tetap minus 4. Oke. Kembali ke bentuk pembagiannya, cukup suku pertamanya saja, yaitu 15x. Jadi proses pembagiannya Pak sampai kapan kita lakukan? Oke ya. Ingat ciri-ciri bentuk pembagiannya. Kita perhatikan aku bentuk pangkat tertinggi atau derajat yang dibagi. Jika derajat yang dibagi sudah lebih kecil dari derajat pembaginya, maka tidak dapat dilakukan pembagian lagi ya. Jadi sebatas derajat yang dibagi masih lebih besar atau paling tidak sama dengan derajat pembagi, maka proses pembagian masih tetap kita lakukan. Gitu ya cara pemahamannya. Nanti kita ketemu di sini. Perhatikan 15x dibagi x. Perhatikan bentuk dibagi adalah 15x berderajat 1, pembaginya x berderajat 1 juga, masih sama derajatnya, berarti masih boleh dilakukan pembagian. Lakukan 15x dibagi x, hasilnya adalah berarti positif bagi positif, hasilnya positif juga kan gitu ya. 15x bagi x adalah hasilnya 15. Baru kita kalikan 15 kali x kurang 3, berarti 15x kurang 45. Baru kita kurangkan kembali. 15x bagi 15x adalah 0, habis ya, nggak usah tuliskan. Minus 4 kurang minus 45, yang ini ya. Minus 4 kurang minus 45, berarti sama artinya minus 4 tambah 45, hasilnya adalah positif 41. Nah, kembali ke pembagian. 41 dibagi dengan X. Masih bolehkah dibagikan? Tentu tidak. Kenapa anakku? Karena bentuk yang dibagi adalah kusanta bilangan derajat 1 sudah lebih kecil dengan derajat pembaginya X kurang 3 tadi berderajat 1 ya. Berarti kalau derajat yang dibagi sudah lebih kecil dari derajat pembagi, berarti proses pembagian terhenti, tidak dapat dilakukan. Berarti ini kita tetapkan sebagai sisa pembaginya atau sisa baginya, kan gitu ya. Sementara hasil bagi adalah yang ini tadi ya, ini adalah hasil bagi ya. Oke, ini dia hasil baginya. Baik, gitu nak ya cara mencari hasil bagi dan sisa bagi dengan cara susun panjang atau dengan cara susun ke bawah gitu nak ya. Baik, kita lanjutkan cara kedua terkait mencari hasil bagi dan sisa bagi ya, yaitu dengan cara Horner atau skema ya, dengan cara Horner atau skema, skematik gitulah ya, skematik. Perhatikan ya, kita tulis kembali bentuk yang dibagi dan pembaginya, yaitu X pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat kurang 4 kan gitu ya. Ini adalah dibagi dengan x kurang 3. Tentukanlah hasil baginya dan sisa baginya kan gitu ya.
Baik ya, kita jawab dengan cara kedua, Horner. Mula-mula bentuk yang dibagi adalah yang di atas ya, pembilang, sementara pembagi adalah yang di bawah penyebut. Mula-mula kita daftarkan dulu koefisien-koefisien bentuk yang dibagi ya. Jadi seakan aku koefisien-koefisiennya kita daftarkan secara berurutan dari pangkat tertinggi ya. Atau paling tidak kita tuliskan seperti ini ya. Kita tuliskan dulu bentuk yang dibagi secara berurutan ya, derajatnya atau pangkatnya ya. X pangkat 3, setelah pangkat 3 berarti X pangkat 2, setelah pangkat 2 X pangkat 1, baru konstantanya ya, konstanta bilangannya. Nah kemudian kita daftarkan ini seakan secara berurutan ya, berurutan ya, berurutan pangkatnya dari pangkat tertinggi ya sampai pangkat terendahnya adalah konstanta bilangan. Selanjutnya kita daftarkan koefisien-koefisien bentuk yang dibagi tadi secara berurutan ya, pangkat dimulai dari pangkat tertinggi pangkat 3 ya. Berarti koefisien pangkat 3 adalah nilai yang depan pangkat 3 1 dan koefisien X kuadrat 2. Sementara koefisien X pangkat 1 di sini kan nggak ada, berarti pandang koefisiennya 0 dan konstantanya nanti atau K-nya adalah ini dia ya, negatif 4 ya, bukan 4. Berarti koefisien X pangkat 3 adalah 1, koefisien X kuadrat adalah 2, koefisien X pangkat 1 adalah 0, konstanta bilangan adalah negatif 4. Nah dari sini kemudian kita tuliskan skemanya. Yang di luar atau paling kiri ini yaitu bentuk pembaginya X kurang 3. Hanya kita tuliskan dalam bentuk persamaan ya. Ini X kurang 3, pandang aja dengan persamaannya dengan 0, maka kalau kita keluarkan atau pindahkan minus 3 ke kanan berarti menjadi positif 3 ya, berarti X positif sama dengan positif 3. Gitu ya. Nah, mula-mula nakku di sini ini kita kosongkan, dia jatuh aja ke bawah. Satu ini jatuh ke bawah. Yang ini. Kemudian kita kalikan ke samping kiri ya. Kita kalikan ke samping kiri. Kita kalikan ke samping kiri, ini dia. Kita kalikan ya ke samping kiri. 1 kali 3 ya. 1 kali 3 hasilnya adalah 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian ke bawah kita jumlahkan ya. Ke bawah kita jumlahkan. Ke bawah kita jumlahkan. Baik ya. Berarti 2 tambah 3 hasilnya 5. Baru ke samping kiri kita kalikan 5 kali 3 hasilnya 15. Ke bawah lagi kita jumlahkan 0 tambah 15, 15 tetap. 15 kali 3 adalah 45. Jumlahkan ke bawah hasilnya adalah 41. Oke, paling kanan ini kita tetapkan sebagai sisa bagi ya. Kan gitu ya. Inilah sisa baginya 41. Sama dengan cara pertama tadi dengan cara susun panjangnya, sisa baginya sama-sama 41. Nah, bagaimanakah hasil baginya? Hasil bagi adalah yang ini nanti ya. Hasil bagi tentu yang ini, tapi masih sebatas koefisien hasil baginya. Ini adalah koefisien hasil bagi ya. Ini adalah koefisien hasil bagi. Kan gitu ya. Nah, bagaimanakah menuliskan hasil baginya? Hasil baginya adalah, ingat ya, derajatnya tadi, hasil bagi berderajat. Cara mencari derajatnya tadi berderajat. Oke. Untuk mencari derajat hasil bagi adalah ini dia.
derajat yang dibagi dikurangkan dengan derajat pembagi, kan gitu ya. Jadi pangkat 3 kurang pangkat 1 hasilnya adalah pangkat 2, berarti hasil bagi berderajat 2. Maka hasil baginya adalah, dapat kita tuliskan hasil bagi adalah sama dengan, oke, kita tuliskan dulu X pangkat tertingginya adalah 2 ya. Baru kita letakkan atau kita ambil koefisiennya yang ini tadi ya, 1 ya. 1, 5, 15 kan gini dia ya. Berarti mula-mula suku pertama 1 kali X pangkat 2 ya, karena berderajat 2. Kemudian karena ini koefisiennya adalah 5 berarti positif ya, berarti kita tuliskan plus 5X pangkat 1 ya, turun pangkat X nya kurang-kurang 1, plus 15X pangkat 0 atau konstanta. Nah, ini dapat kita sernakan, berarti sama, artinya di sini adalah X kuadrat tambah 15X tambah 15, karena X pangkat 0 kan 1 ya. Ingat, X pangkat 0 itu adalah sama dengan konstanta 1. Perhatikan, hasil baginya adalah X kuadrat tambah 5X tambah 15, dan sisanya adalah 41. Apakah sama dengan cara susun panjang atau cara pertama tadi? Oke, sisanya sama-sama 41 ya, benar. Sementara hasil baginya X kuadrat tambah 15, maaf ya, X kuadrat tambah 5X tambah 15, sama juga. Demikian cara mencari hasil bagi dan sisa bagi dari pembagian suku banyak, khusus ciri-cirinya adalah pembaginya masih berderajat 1 ya. Untuk pembagi yang berderajat 2 ini kita bahas pada pertemuan daring berikutnya ya. Baik naku, sebatas ini aja dulu Bapak berikan tugas kita, tugas pertemuan daring yang ke-6 untuk hari ini, Sabtu tanggal 13 bulan 2 tahun 2021. Tugasnya adalah ini dia. Tentukanlah hasil bagi dan sisa bagi dari pembagian suku banyak berikut, yaitu X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 4X kurang 5 dibagi oleh X tambah 2. Perhatikan di sini pembaginya masih berderajat 1 Bapak buat ya. Dan koefisien X-nya juga masih 1 sama dengan contoh tadi. Maka tentukanlah hasil bagi dan sisa baginya ya. Namun kamu selesaikan nanti dengan kedua cara tadi, yaitu cara susun panjang maupun dengan cara Horner. Demikian pertemuan materi kita kali ini. Bapak ucapkan untuk kita semua salam semangat, fraternitas, dan Dina.